sekali ya, kita akan kegiatan konseling di mana konseling ini Ibu akan menjelaskan dulu tentang dua asas, oke? Ada asas yang pertama supaya kamu tenang. Jadi di BK itu namanya asas. Asas itu untuk apa? Asas itu untuk yang mengarahkan kita atau apa saja yang harus kita hati. Oke, yang pertama namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah asas dimana kita akan merahasiakan semua yang kita ceritakan, mau cerita kamu, mau cerita saya, masalah menyelesaikan itu kita rahasiakan, hanya akan ada di ruang ini aja pentingnya. Oke? Kalau nanti akan berlanjut, berarti berlanjutnya di ruang ini juga. Oke? Jadi kalau saya cerita, jadi dijamin rahasia. Iya, dijamin privasi kamu akan aman. Mau itu identitas kamu, isi cerita kamu, masalah kamu, semua itu akan aman. Hanya kamu dan saya yang tahu. Yang kedua namanya asas keterbukaan. Di balik ada yang namanya rahasia, kita sama-sama merahasiakan, tapi sini cerita juga harus sama-sama terbuka. Jadi saya minta kamu untuk terbuka dalam segi menceritakan masalah kamu, supaya kenapa harus terbuka, supaya kita bisa menentukan solusi dan penyelesaian masalah itu apa. Oke? Baik. Nah aja kok buru-buru nggak? Soalnya kan kita ada praktek, ada lagi apa namanya pos, atau gurunya dalam Oke, jadi nanti tapi bentar aja sih nanya beda pulang paling 30 sampai 40 menit lah. Minta waktunya sebentar, oke? Baik. Baik, sekarang saya mau bertanya dulu, apa sih beban pikiran yang lagi kamu alami sekarang? Saya kan banyak yang bilang kamu dalam konsentrasi, jadi kamu begini diam kayak biasanya. Jadi saya ingin bertanya itu, kamu apa sih beban pikiran kamu yang sedang kamu alami sekarang gitu? Ada masalah atau gimana? Apa jujur aja cerita ke saya. Kalau memang ada hal yang bisa sensitif, memang bilang aja. Nah ini seperti cerita tadi, kita akan rahasiakan semuanya. Oke, silakan ceritakan. Ya, jadi mungkin dari awal aja ceritaku ya,
semakin jauh dari orang lain karena saya membunuh diri. Oke. Kalau gitu sekarang nih saya mau nanya kamu, jadi kamu bilang kamu sadar nih nggak ada perubahan yang pasti untuk kamu seperti ini gitu, nggak melakukan kegiatan yang membunuh diri itu, kamu sudah tahu apa yang bisa diterima begitu yang memutus sepenuhnya. Sekarang menurut kamu nih apa sih yang harus kamu ubah atau harus kamu lakukan sekarang menurut kamu sendiri? Menurut saya Karena kan kamu selama ini kan ngelakuin apa tuh, ngelakuinnya bunuh diri. Kalau kamu nggak mau diterima ya udah kamu nggak memaksakan atau berusaha untuk diterima. Ini kan itu rencananya apa tuh kayak kurang efektif. Kamu nggak diterima malah semakin menjauh dari teman-teman kamu. Sekarang rencana baru apa sih yang ingin kamu lakukan agar kamu merasa bisa lebih terhubung dengan teman-teman kamu dan bisa masuk perjuangan kamu sekarang? mungkin yang pertama yang perlu saya lakukan itu nggak membunuh diri lagi Bu, ya. Jadi mungkin bisa dengan keluar kamar, kemudian ketemu teman-teman saya. Mungkin bisa, karena saya pikir saya juga kurang jarang sembahyang gitu Bu, ya. Mungkin saya juga bisa mulai lagi untuk sembahyang.
semoga kedepannya akan ada progres lebih baik lagi sehingga kamu bisa memiliki pertemanan sosial